Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Mutual Kota Magelang, teman-teman Kepala Sekolah SD Mutual maupun SMP Mutual di Kota Magelang dan Jawa Tengah, yang kami hormati orang tua wali siswa, yang kami hormati teman-teman semuanya, rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hari ini di awal bulan April tahun 2022 kita diberikan nikmat, diberikan anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberikan nikmat kesehatan, kita dipertemukan dengan bulan agung, yaitu bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah, dan insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu dan siswa-siswi yang berbahagia, rahimakumullah, pada hari ini kita betul-betul diberikan nikmat yang luar biasa karena kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Masyarakat muslim secara umum kemarin-kemarin di masjid, di musola, antara secara pribadi diajarkan, ada yang sudah melantunkan doanya, ada yang belum, yaitu doa untuk dipertemukan, yaitu bulan Ramadan. Sejak bulan Rajab 2 bulan yang lalu kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Nah, poin yang terakhir adalah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk wa balighna Ramadana, yaitu dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan hari ini Allah memberikan nikmat kepada kita yang luar biasa, yaitu kita telah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Nah, permasalahan berikutnya adalah setelah Allah memberikan mengabulkan doa kita, Bapak Ibu, anak-anakku tercinta, terus apa yang akan kita lakukan? Apa yang mau kita perbuat setelah kita berdoa, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipertemukan dengan tamu agung, dengan kekasih. Setelah kita ketemu kekasihnya, mau bagaimana, yaitu bulan Ramadan. Bapak Ibu dan anak-anakku tercinta, anak-anak yang saya cintai, saya banggakan. Nah, bulan Ramadan ini sebenarnya adalah sebuah, kalau dilihat dari sisi waktu, sebenarnya adalah tidak berbeda ya dengan yang lain. Tapi karena bulan ini adalah Allah menjanjikan dan Allah menyampaikan kepada umatnya, kepada makhluknya, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang memang betul-betul berbeda dengan yang waktu, dengan bulan-bulan yang lain, sehingga bulan Ramadan adalah memang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Nah, bagaimana kita harus mengisi bulan Ramadan ini setelah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan di sana banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan keseharian di dunia pendidikan, baik itu di lingkungan sekolah, lebih-lebih lagi kehidupan edukasi di lingkungan keluarga, yang mana di sana setiap hari kita menjadi satu. Bapak, ibu, kemudian anggota keluarga yang lain, ada anak, barangkali ada nenek, ada keponakan yang lain. Nah, di saat bulan Ramadan itu kita selalu hidup dalam sebuah kebersamaan, dan di sana ada nilai-nilai spiritual, nilai-nilai edukasi yang luar biasa. Misalnya nilai kedisiplinan. Ya, dalam keluarga kita bisa membiasakan ketika Ramadan, yang namanya anak-anak barangkali susah dibangunkan ketika malam hari, ketika sahur,
Barangkali anak-anak tidak terbiasa. Nah, dengan sahur ini kita bisa menanamkan kepada anak-anak. Anak-anak mau tidak mau harus dibangunkan jam-jam tertentu ketika menjelang sahur. Kemudian di sana juga ada nilai-nilai nuansa kebersamaan. Bagi keluarga saat ini yang disibukkan dengan rutinitas, dengan keseharian yang eranya seperti ini, bapak ibunya disibukkan dengan keseharian. Nah, barangkali yang namanya makan bersama adalah sesuatu yang langka. Sehingga pada bulan Ramadan ini betul-betul kita diberikan waktu dan ruang untuk bersama. Di antaranya adalah saat-saat misalnya kita buka bersama, kemudian sahur bersama, bahkan sholat tarawih bersama, sholat isya berjamaah bersama keluarga, bersama anak istri adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan ini, puasa Ramadan sebenarnya adalah menanamkan nilai-nilai kesederhanaan sebenarnya. Sebenarnya adalah menanamkan nilai-nilai kesederhanaan, yaitu bahwa yang kita biasanya sehari mungkin bisa makan 3 kali. Nah, dengan Ramadan ini sebenarnya kalau kita menurut syariat adalah kita cukup makan 2 kali dan secukupnya saja. Kita ketika buka puasa, kemudian ketika kita makan sahur. Dan itu pun mestinya kita tidak perlu kita lakukan secara berlebihan. Tidak perlu kita lakukan secara berlebihan, sesuai dengan syariat saja, sesuai dengan kebutuhan saja. Kemudian ketika gaya hidup keseharian kita, lingkungan masyarakat membiasakan ada ngabuburit, kemudian ada berbagai menu buka puasa misalnya, yang kadang-kadang sudah menjadi terbalik. Sebenarnya adalah puasa menanamkan sebuah kesederhanaan, tapi menjadi berbalik. Karena ketika kita makan buka bersama, kita menyiapkan makanan-makanan yang berlebihan, sehingga berbagai menu ada di meja atau di dapur kita semuanya. Ini adalah sebenarnya sangat kontradiksi dengan ajaran yang ditanamkan, yaitu puasa bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Sehingga mestinya adalah sesuai dengan sunnah Rasul bahwa kita makan secukupnya. Kita makan berhenti sebelum kenyang. Nah, seperti itu. Sehingga tidak ada istilah sebenarnya ketika kita melaksanakan nilai-nilai puasa di bulan Ramadan, sebenarnya tidak ada istilah setelah puasa kita kekenyangan kemudian kita berat untuk melaksanakan sholat isya, sholat tarawih. Sebenarnya tidak terjadi seperti itu. Kemudian demikian juga ketika sahur pun ya kita makan sebenarnya secukupnya saja, sehingga tidak ada istilah misalnya setelah kita makan sahur kenyang kemudian kita jadi males untuk sholat berjamaah, sholat subuh, bahkan kita menjadi ketiduran. Ini adalah nilai-nilai puasa di sana adalah sebenarnya tidak itu. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang saya cintai, saya banggakan, mari kita manfaatkan momentum puasa ini, kebersamaan di keluarga kita, bersama keluarga, bersama anak-anak dengan penuh sukacita, penuh dengan kesederhanaan. Karena kalau kita melaksanakan puasa ini, kemudian kita sesuai dengan sunnah Rasul, termasuk kita memanfaatkan segala sesuatu, makan dan minum sesuai dengan kebutuhan, insya Allah di situ akan segala sesuatu akan menjadi berkah. Ciri-ciri berkah adalah bahwa setelah kita kehidupan kita diberikan berkah, kemudian kita berbuat sesuatu diberikan berkah, ciri-cirinya adalah bahwa kita akan ringan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa berat karena kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Kita bisa memanfaatkan momentum puasa Ramadan ini dalam rangka kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Dan substansi edukasi adalah keteladanan. Maksudnya keteladanan adalah contoh yang sederhana adalah kita sebagai orang tua ketika mengajak anaknya untuk ke masjid untuk sholat tarawih, ya tidak perlu banyak bicara. Kita berangkat dengan mengajak keluarga. Ketika kita sholat subuh berjamaah, sudah, kita tidak perlu banyak bicara. Kita berikan contoh, insya Allah anak-anak kita akan mengikuti. Karena kembali yang namanya pendidikan, substansinya adalah keteladanan. Dan dengan memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan penuh kesederhanaan, insya Allah Allah SWT akan memberikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkah.
Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk masa depan anak-anak kita, dan kita berharap kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan siam, kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh, dan amal kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.